Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari kasus ijazah Pak Jokowi. Dan ini menyangkut laporan Pak Jokowi ke Polda Metro terhadap 5 nama, teman-teman, yang diduga selama ini memang melakukan fitnah dan tuduhan liar dan pencemaran nama baik kepada Pak Jokowi. Dan setelah ijazah Pak Jokowi dinyatakan identik di Bareskrim Polri, ada berita terbaru dari kelompok-kelompok pembenci Pak Jokowi, rekan-rekan dari Rizal Fadila dan juga Roy Suryo dan kawan-kawan, kalau Refly Harun mendadak bantah disebut pendukung Roy Suryo CS, ngaku hanya pengamat. Kok bisa-bisanya Refly Harun ngomong begini? Kok bisa-bisanya gitu? Setelah Pak Jokowi dan kuasa hukumnya tidak ingin mencabut laporan di Polda Metro, kok Refly Harun tiba-tiba ngomong bukan pendukung Roy Suryo? Padahal ketika Rizal Fadila dan kawan-kawan dipanggil ke Polda Metro, Refly Harun ada di sana loh. Refly Harun ada di sana loh. Ini kepentingan Refly Harun sebenarnya nempel ke kelompok-kelompok pembenci Pak Jokowi, ke kelompok TPUA, kelompok Roy Suryo, apa gitu? Apakah Refly Harun hanya ingin membuat konten gitu dan dapat duit dari kontennya dan memanfaatkan para pembenci Pak Jokowi ini untuk terus menyerang Pak Jokowi sehingga Refly Harun dapat konten terus? Kasihan banget ya kalau seperti itu. Padahal kemarin di salah satu stasiun TV, Roy Suryo sudah sempat mengatakan kalau orang yang paling waras adalah Refly Harun. Tapi kok sekarang Refly Harun berubah ya? Apakah takut menyusul Roy Suryo, teman-teman? Aduh. Selain itu, teman-teman, di video ini kita akan melihat beberapa tayangan termasuk pesan dari masyarakat Papua untuk Pak Jokowi. Dan Bung Ali Ngabalin juga membongkar siapa dalang di balik Roy Suryo, siapa bohir dari Roy Suryo, siapa yang mendanai mereka, siapa yang memesan atau yang mengorder isu ijazah palsu Pak Jokowi. Nanti akan kita lihat dan dengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Bung Ali Ngabalin ya. Nah, terakhir ada juga penjelasan yang sangat luar biasa serta pesan yang sangat dalam dari penasihat Kapolri, yakni Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan Pak Arianto juga membongkar kesalahan digital forensik yang dilakukan oleh Roy Suryo. Wah, ini sangat menarik, teman-teman. Kalian harus nonton videonya sampai habis. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pesan untuk Bapak Joko Widodo. Hidup ini sesuai dengan apa yang dilakukan. Siapapun yang bicara tentang kita di belakang, dia memang ada di belakang kita posisinya. Siapapun yang ingin menjatuhkan kita, dia memang ada di bawah kita posisinya. Siapapun yang berusaha menjelek-jelekan kita, itu artinya dia memang lebih jelek dibandingkan kita. Wah, luar biasa. Dan siapapun yang berusaha menghina kita, justru dia lebih hina dibandingkan kita. Justru dia lebih hina dibandingkan kita. Waduh, aplaus dulu, teman-teman. Ini pesan yang sangat dalam dari masyarakat Papua untuk Pak Joko Widodo terkait dengan isu-isu yang belakangan ini menyasar Pak Jokowi, teman-teman ya. Mantap. Daripada ataupun produk digital, dia pakai teori forensik laboratorium dan sebagainya disampaikan ini yang paling ilmiah gitu. Itu kan konyol, itu teori yang keliru, Pak. Buktinya itu nggak gitu. Betul. Nah, sekarang ya harusnya tuh ginilah. Mohon jangan sampai ya menebarkan suatu ilmu-ilmu ataupun pendapat-pendapat yang seakan-akan benar, tapi sekarang sudah diuji dengan kebenaran yang nyata ini, kemudian masih terus itu, menurut saya itu tidak baik. Karena itu akan menimbulkan kebingungan masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan. Kan yang didorong kan itu ketidakpercayaan kepada aparat terus. Betul Pak. Nanti kemudian wah ini semua kong kali kong, polisi takut dengan Pak Jokowi misalnya gitu kan. Ya. Sampai lapor pun nggak dipercaya, ya harus lapor luar negeri. Itu kan menghasut ya, menghasut masyarakat tidak percaya kepada aparat yang ada di negara ini. Sementara ini, Pak,
kehancuran kita daripada hasutan-hasutan itu sudah mendunia. Pak Jokowi sebagai presiden yang terkenal di dunia dikabarkan inilah presiden terkenal di dunia ini. Sayangnya kok dia itu apa? Palsu. Pakai ijazah palsu. Nah, ini pesan yang sangat luar biasa dari penasihat Kapolri, teman-teman ya. Kenapa Refli Harun, bukan Refli Harun, kok Refli Harun lagi ya kan? Roy Suryo, Rismond, dan Tifa, mereka ini kan serentak mengatakan bahwa mereka melakukan digital forensik terhadap sebuah dokumen. Kemudian mereka menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Sedangkan ijazah Pak Jokowi ini kan analog, kertas fisik teman-teman, bukan digital. Kok mereka melakukan digital forensik ya? Harusnya kan analog forensik. Kasihan banget ilmu-ilmuwan ini ya. Ilmuwan abal-abal teman-teman. Ini kan cara ya Pak ya. Melanggar HAM orang lain. Melanggar, tapi dengan kebebasan berbicara. Tapi beda lagi kalau saat ini kan sudut pandang mereka. Wah, kita ini dikriminalisasi. HAM kita nggak dilindungi. Kenapa kok kita dipanggil nggak ada nama kita? Lah dia sendiri sudah menghakimi Pak Jokowi gitu ya. Betul. Kemudian dengan sampai dunia tahu. Kita saja Pak ya. Nangkep orang itu aja sekarang. Masih ditutup sini. Masih pakai pakai inisial ya. Inisial ya. Itu dalam rangka melindungi praduga tak bersalah. Ya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka akan menuduh tanpa bukti sudah digembar-gembar kemana-mana. Mereka kan itu melanggar. Oke. Tapi dia gembar-gemborkan bahwa ini melanggar kebebasan itu. Contohnya yang berteriak di sini kan saya tahu. Siapa itu? Ya di depan mata ini kan saya tahu. Oh si Anu dulu pernah datang sama saya. Kenapa Jokowi beginikan saya, Lik? Oh ini saya tahu semua saya lihat. Nah, kok bagaimana? Ya mumpung gitu. Bongkar Bang Ali ngabalin, bongkar. Siapa itu? Jadi saya juga paham semua. Yang dibalik itu kalau yang muncul di media kan kita tahu. Nah, yang dibalik itu Makanya yang saya bilang pernah tadi, itu siapa? orang-orang ini kan cuma dihitung dengan jari saja siapa-siapa gini. Hampir every day, setiap menit, setiap jam, setiap detik. Itu artinya berarti sebenarnya ada orang di balik mereka-mereka ini. Ini saya sudah tulis. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Wow. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Wow, proyek uang besar bertahun-tahun. Berarti diduga Roy Suryo dan kawan-kawan ini dapat duit dari proyek ijazah palsu ini. Mereka dibayar untuk menyebarkan isu dan menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Wow, ini Bung Ali Ngabalin luar biasa ya. Berapa tahun coba itu? Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Indonesia urusan yang begitu kan sudah sangat profesional. Saya karena ya Mas Lukmas Mapung ya, kan kita guru besar ini profesor bukan provokator ini. Jadi saya tidak bisa, saya hanya bisa berteriak di sini ya kalau diperlukan, kalau enggak saya nulis. Gitu, Makanya karena abang profesor kami sini nanya ini to the point aja nih bang, siapa sih bang gitu loh. Kalau saya nggak tahu. Siapa itu yang sudah dilaporin, sudah mulai diperiksa kan? Roy Suryo. Kita tunggu aja nanti bagaimana. Saya juga berharap ini menjadi satu pelajaran penting. Orang seperti Presiden ke-7 Joko Widodo yang seumur saya ada di kantor Istana Kepresidenan, di kantor staf presiden, tidak pernah sedikit pun pandangannya atau gesturnya yang marah, yang apa sama saya tidak pernah. Begitu teduhnya memimpin, punya kearifan, kemampuan leadershipnya luar biasa. Kok bisanya ya? Tidak mungkin. Ini pasti ada satu perkara yang sangat melukai relung-relung hatinya. Nah, kalau penjelasan tadi kita bahas satu-satu teman-teman ya. Ahmad Kosinudin, pengacara HTI. Waduh. Dia itu sangat terluka, teman-teman. Terluka dan sangat dendam kepada Pak Jokowi. Karena apa? Karena ormas dia, Hizbut Tahrir, itu dibubarkan di era Pak Jokowi. Egy Sujana, orang yang dekat dengan FPI, bahkan sangat dekat dengan FPI. Dia juga
sakit hati karena FPI dibubarkan oleh Pak Jokowi. Nah, kalau si Roy Suryo, Rismond, Tifa, kalau Tifa kan kemarin ada dugaan kalau dia ini juga berasal dari HTI. Nah, kalau Rismond dan Roy Suryo ini masih abu-abu, teman-teman. Tapi kalau mendengar penjelasan Bung Ali Ngabalin tadi, diduga ini proyek besar yang uangnya juga besar. Waduh, karena kan ahlinya mereka nih. Waduh. Mudah-mudahan Allah berikan hadiah keberkahan supaya bisa ada kesadaran. Tapi kalau begini tinggal ya kita tunggu aja kalau nanti di Salemba kita datang atau di Sukamiskin kita juga Salemba kita datang, atau di Sukamiskin kita datang. Tangerang apa gitu kita datang aja. Ya urusannya sudah masuk di ranah yang tidak bisa kita punya tangan ada di situ. Bayangkan orang sekelas Joko Widodo harus tenteng-tenteng ijazahnya datang ke Polda dan lain-lain segalanya. Kan lucu. Orang itu semua, teman-teman saya dari luar negeri juga tanya, brother, ini bagaimana ini? Udah ente dengar dari saya, apa yang saya bicara ini kepastiannya tidak usah Anda ragu. Please, gitu. You trust me, kau harus percaya sama saya. Oh, jadi luar negeri juga memperhatikan juga ya kasus ini. Jadi bayangkan, abang harus menjelaskan itu ke mereka. Bayangkan hampir di setiap medsos itu menjelaskan dalam hitungan waktu mungkin minggu depan Jokowi akan ditahan, akan dipenjaraan dan macam-macam ngomongnya. Kan geger kan? Iya. Di dunia internasional begitu dipuja dan diagung-agungkan seorang Joko Widodo, putra Indonesia yang luar menggetarkan dunia, Pak. Brother. Betul. Dilanjutkan dengan seorang presiden jenderal bintang 4 yang begitu gagah dan berani. Aduh, kacau deh. Jadi apa sebenarnya proyek itu, goalsnya yang dicita-citakan mereka itu? Nah, kalau ini mudah-mudahan nanti bisa Bapak Kapolda dan teman-teman di polisi kita percayakan semua fasilitas yang ada di polisi itu adalah fasilitas yang tidak boleh diragukan oleh bangsa ini. Kalau bangsa ini ragu dengan polisi, bubar ini negara. Karena itu institusi negara. Karena itu kita harus berikan kepercayaan penuh kepada kepolisian negara untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kerja penegakan hukum, memeriksa dan macam-macam. Tapi intinya begini, kami mendesak Polda untuk merespon temuan Barreskrim supaya ini segera masuk ke ranah hukum, diproses. Benar atau tidak, itu akan terbukti di pengadilan. Nah, kabar baiknya teman-teman, Pak Jokowi beserta kuasa hukumnya tidak akan mencabut laporannya di Polda Metro. Lagi-lagi Pak Jokowi sudah bulat akan melanjutkan kasus ini sampai ke tahap pengadilan dan mungkin penuntutan. Dan semoga ya orang-orang yang selama ini memframing jahat Pak Jokowi, yang selalu memfitnah Pak Jokowi, yang selalu menebarkan kebencian, nah bisa dapat pelajaran. Dan juga bagi masyarakat luas, masyarakat Indonesia, biar tidak ada lagi orang yang serta-merta mengatakan dirinya ahli gadungan mungkin ya. Mengatakan dirinya ini dari akademis, ini dari apa ya, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya untuk membenarkan perilaku-perilaku buruk mereka, teman-teman. Lagi pula sebenarnya kan Pak Jokowi tidak punya kewajiban menunjukkan ijazahnya kepada siapapun kecuali institusi resmi terkait pemilu. Kalau yang lain Pak Jokowi tidak punya kewajiban. Cuma ini memang diangkat, digoreng, dibikin menjadi masalah yang mengganggu kenyamanan masyarakat gitu loh. Ada yang pro, ada yang kontra, hal-hal yang sebenarnya kenapa sih kita mesti ganggu, sama seperti kita maksa orang untuk menunjukkan surat nikahnya. Hal yang baik pengacara Bung Roy, saya maupun Freddy maupun Mbak, kita tidak punya hak untuk menuntut Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli. Tapi kalau itu diperintah oleh pengadilan, Pak Jokowi akan tunjukkan. Betul, kemarin Pak Jokowi sudah mengatakan, Barreskrim juga sudah mengatakan kalau ijazah fisik Pak Jokowi nanti akan diperlihatkan di pengadilan. Kemarin ketika di Barreskrim konferensi pers hanya fotokopi yang ditampilkan dan juga 2 slide di sebelah kanan itu ada foto ijazah Pak Jokowi sedang dipegang oleh seseorang. Tapi fisiknya nanti akan ditampilkan di pengadilan. Dan Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa betul di pengadilan beliau bersedia untuk menampilkan ijazahnya. Di situ jadi kita tunggu aja. Yang pasti kami akan mendesak Polda untuk segera merespons.
itu bukan bentuk pencemaran, tapi kita sedang menguji hak publik. Menurut Anda masuk akal nggak, Bung Freddy? Ya, sangat tidak masuk akal lah. Semua publik juga tahu ini bukan hanya pencemaran, tapi fitnah, menuduh. Betul. Ya, 311, 27A itu benar bahwa menyatakan pendapat, kebebasan ekspresi itu dilindungi dan dijamin Undang-Undang Dasar. Tapi ada pasal setelahnya 28J itu ya di dalam. Nah ini ijazah Pak Jokowi yang sering dipegang ketika di Baris kebebasan Krim. itu ada batasan. Batasannya itu hak dan kebebasan orang lain. Itu diatur dalam undang-undang. Nah, tidak boleh menyerang kehormatan orang lain, tidak boleh melanggar hak orang lain, tidak boleh menyerang harkat dan martabat, termasuk tidak boleh memfitnah orang lain. Nah, ada ancamannya, kan begitu, sebagaimana yang sudah dilaporkan Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya. Jadi, ya pertama, misalnya bicara atas nama akademik, ya, ilmu atas pengetahuan, nama ilmiah, ya semua, ya bicara akademik, ilmiah itu kan ada dasarnya, ya. Kemudian dia atas nama apa melakukan itu? Kalau kemudian dia beralasan bahwa identik itu belum tentu asli, Bung Freddy? Ya, memang kalau bahasa lab itu, lab forensik itu memang identik, memang bahasanya seperti itu. Jadi yang asli ya barangnya itu yang asli. Makanya yang pembandingnya itu yang asli, maka yang satunya dikatakan identik dengan yang asli. Sebaiknya juga seperti itu. Misalnya dokumen yang satu yang asli, misalnya lah dokumen Pak Jokowi yang asli, ya maka dokumen temannya yang identik. Begitu, itu bahasa bahasa lab. Nah, begitu. Oke, Bung Gifar, ini sudah menuduh, sudah fitnah dianggapnya. Gimana tuh? Jadi memang untuk mengukur batasan tadi ya yang disampaikan Bung Freddy itu tidak bisa berdasar. Hidup Jokowi. Di media sosial hari ini sangat kencang untuk mendesak Pak Jokowi jangan mundur sebelum gerombolan Panci CS atau gerombolan yang merendahkan Pak Jokowi itu memakai rompi oren alias di penjara. Sepakat. Saya membaca berita bahwa sidang sudah digelar di PN Sleman. Artinya benar apa yang dikatakan Pak Jokowi beberapa hari lalu bahwa Pak Jokowi akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazah aslinya ke publik. Luar biasa teman-teman ya. Kasus pencemaran nama baik. Assalamualaikum semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Hidup Jokowi, hidup Prabowo, hidup Mas Gibran, hidup Indonesia Raya. Hidup semuanya. Hidup Persatuan Indonesia. Teman-teman semuanya, jangan lupa follow akun saya. Terima kasih, dengan kerendahan hati bisa dipencet di pojok kanan atas. Terima kasih yang sudah follow. Dan sehat selalu semuanya, kita dukung Pak Jokowi. Jangan Pak Jokowi tetap tegar, tetap kuat. Jangan berhenti sebelum bajingan-bajingan itu memakai rompi oren. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan sangat menarik bagaimana pesan dari masyarakat Papua kepada Pak Jokowi yang memang sangat dalam ya, sangat dalam maknanya. Dan inilah mungkin yang selalu dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan kita kawal terus laporan Pak Jokowi di Polda Metro. Kita kawal terus sampai Roy Suryo masuk penjara. Roy Suryo, Tifa, Rismon, dan kawan-kawannya segera masuk penjara. Karena apa? Saya itu sebenarnya ya bukan tuduhan soal ijazah palsu dari TPUA ini teman-teman. Tapi omongan dari Rizal Fadilah yang melakukan yel-yel di salah satu ballroom hotel di Jakarta dengan teriakan gantung, adili. Nah itu teman-teman, itu yang bikin saya sebenarnya kesel banget sama orang-orang ini. Anda itu udah tua loh, tapi omongan Anda tuh tidak mencerminkan orang yang sudah tua. Aduh, datang lagi Amin Rais. Ini dua orang ini yang memang sayangnya Amin Rais nggak dilaporkan ya. Saya harap Pak Jokowi melaporkan Amin Rais nih. Nanti kita kita kirimkan kali ya. Kita kirimkan kemana ya video Amin Rais yang mengatakan Jokowi itu katanya tidak punya
ijazah SD sampai SMA kalaupun ada itu palsu. Nah itu harus kita kirimkan ke Pak Jokowi ataupun minimal ke kuasa hukum Pak Jokowi. Tapi kita kirim ke mana ya? Biar Amin Rais ini ikut di penjara juga gitu. Aduh, ini Amin Rais nih harus masuk juga teman-teman. Karena kelakuan-kelakuan dia selama ini kan ya juga gitu. Nah selain itu teman-teman, yang paling aneh, kalau nggak salah beberapa hari yang lalu, Roy Suryo itu sempat mengatakan bahwa ahli atau seorang akademisi atau seorang atau ilmu pengetahuan atau ilmiah itu bisa menyimpulkan dokumen ini asli atau palsu. Wah, ini bahaya ini. Ini bahaya orang-orang seperti ini, teman-teman. Nah, sedangkan sekelas Bareskrim saja yang melakukan laboratorium forensik berstandar internasional, mereka tidak berani menyimpulkan ijazah ini asli atau palsu. Di konferensi pers Bareskrim, mereka hanya mengatakan ini identik dan tidak identik. Kok Roy Suryo yang bukan ahli, Rismon yang bukan ahli, ya mungkin mereka ahli tapi ahli alabal-abal teman-teman, ahli gadungan gitu. Mereka dengan tegas mengatakan bahwa dokumen atau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Katanya 1000%, katanya 1 miliar persen apa gitu. Kata, aduh, skripsinya juga dikatakan palsu. Kesel gitu lihat mereka ini. Mereka selalu muncul di TV, di podcast, tapi kerjanya tuh menghasut masyarakat gitu. Coba kalian perhatikan deh orang-orang yang ikut sama mereka, orang-orang yang ikut gerakan mereka. Ini sebagian besar orang tua yang mungkin tidak paham dengan digital forensik, awam dengan bahasa digital forensik, makanya mereka iya-iya aja, makanya mereka ikut-ikut aja dengan gerakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Padahal keliru. Dijelaskan tadi sama penasihat Kapolri. Kalau ijazah Pak Jokowi itu analog, bukan digital. Jadi harus dilakukan analog forensik, bukan digital forensik. Dan tadi, wah ini penasihat Kapolri tadi mengingatkan, jangan menyebarkan ketidakpercayaan atau jangan meracuni masyarakat lah, mungkin bahasa kasarnya gitu ya kan. Jangan meracuni masyarakat dengan framing-framing jahat kalian. Jangan mempengaruhi masyarakat agar tidak percaya kepada Polri. Dan itu yang selama ini mereka lakukan. Ini kan bahaya teman-teman. Siapa sih nggak kesel dengan mereka-mereka ini tiap hari muncul di TV? Aduh, kalau teman-teman. Tapi lucu juga ya Refli Harun. Sekarang ngaku bukan bagian dari Roy Suryo. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.